got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on my line, and you know. Di sini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Sekolah Pasar Modal yang diadakan oleh Universitas Pamulang. Yang pertama itu ada konsep uang menurut waktu, yaitu seiring berjalannya waktu, nilai dari interest uang terus semakin berkurang. Dan ada inflasi, adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Gimana sih caranya melawan inflasi? Yaitu meningkatkan suatu pendapatan. Yang paling efisien untuk melawan inflasi yaitu dengan investasi. Dan apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Pada dasarnya, investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Investasi dapat dibagi menjadi 2 sektor, yaitu sektor keuangan yang diawasi OJK dan sektor non-keuangan. Sektor keuangan terdapat perbankan, pasar uang, dan pasar modal. Sedangkan sektor non-keuangan yaitu ada reals dan komoditas. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, sukuk, ETF. Dan analogi pasar modal diibaratkan seperti mall, yaitu toko sama dengan perusahaan, pembeli sama dengan investor, produk sama dengan emiten. Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Yang menerbitkan suatu obligasi adalah pemerintah atau perusahaan. Terdapat 4 jenis obligasi. Yang pertama, berdasarkan nominal obligasi. Kedua, berdasarkan penerbit obligasi. Yang ketiga, berdasarkan sistem pembayaran biaya obligasi. Yang keempat, berdasarkan imbalan hasil yang didapat.
Indeks harga saham gabungan adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 3 fungsi indeks harga saham gabungan. Yang pertama, mengukur kinerja portofolio. Yang kedua, sebagai indikator pergerakan pasar modal. Yang ketiga, untuk melihat perkembangan kondisi ekonomi suatu negara seperti aliran modal, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pajak negara. Keuntungan membeli saham. Membeli saham memiliki beberapa keuntungan. 1. Potensi keuntungan modal atau capital gains. Ketika harga saham yang dibeli naik, maka investor dapat menjual harga saham tersebut dengan yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Yang kedua ada dividen. Banyak sekali perusahaan yang membayar dividen kepada pemegang saham. Dividen ini adalah pembagian sebagian dari keuntungan perusahaan dan dapat menjadi sumber pendapatan pasif bagi investor. Yang ketiga adalah hak suara dalam keputusan. Pemegang saham biasanya memiliki hak untuk memberikan suara dalam keputusan perusahaan yang penting, seperti pemilihan dewan direksi atau keputusan strategi lainnya. Keempat ada diversifikasi portofolio. Memiliki saham memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka. Diversifikasi ini dapat mengurangi resiko keseluruhan karena kinerja buruk dari satu investasi dapat diimbangi dengan kinerja baik dari investasi lainnya. Yang kelima ada likuiditas. Saham biasanya lebih liquid dibandingkan dengan aset lain seperti properti atau obligasi, yang berarti saham ini akan lebih cepat dan mudah dijual di pasar. Yang keenam ada peluang kepemilikan perusahaan. Dengan membeli saham, investor memiliki bagian dari perusahaan dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan tersebut. Yang ketujuh ada potensi keuntungan jangka panjang. Secara histori, pasar saham cenderung menghasilkan keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset lain seperti obligasi atau tabungan. Kenapa perlu investasi? Investasi adalah langkah penting dalam manajemen keuangan pribadi maupun bisnis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa investasi diperlukan. Yang pertama, pertumbuhan kekayaan. Investasi membantu mengembangkan kekayaan dengan memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibanding dengan hanya menabung di rekening bank. Yang kedua, inflasi. Nilai uang cenderung menurun karena inflasi. Investasi dapat membantu melindungi nilai kekayaan Anda dari efek inflasi dengan menghasilkan return yang lebih tinggi. Yang ketiga, pendapatan pasif. Investasi dapat menghasilkan pendapatan pasif seperti dividen dari saham atau bunga dari obligasi yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan sehari-hari atau untuk tujuan tertentu di masa depan. Yang keempat, diversifikasi risiko. Dengan berinvestasi dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, dan properti, Anda dapat mengurangi risiko kerugian yang besar karena ketergantungan pada satu jenis investasi. Yang kelima, pensiun. Investasi membantu mempersiapkan dana pensiun dengan berinvestasi secara rutin dan bijaksana. Anda dapat memastikan bahwa Anda memiliki cukup dana untuk menikmati masa pensiun.
Yang keenam, tujuan keuangan jangka panjang. Investasi memungkinkan Anda mencapai berbagai tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah, biaya pendidikan anak, atau liburan. Yang ketujuh, peningkatan kualitas hidup. Dengan hasil investasi yang baik, Anda dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, memiliki lebih banyak kebebasan finansial, dan mengejar minat atau hobi yang Anda sukai tanpa tekanan keuangan. Saran, sebelumnya memulai investasi, penting untuk memahami jenis-jenis investasi yang tersedia dan memilih yang sesuai dengan tujuan dan risiko yang diinginkan. Beberapa jenis investasi yang cocok untuk pemula, seperti emas, reksa, dana, deposito, dan surat berharga negara, dapat membantu memulai dengan modal kecil dan meminimalkan risiko. Strategi investasi dapat membantu melindungi portofolio dari kerugian yang mungkin terjadi karena perubahan pasar. Dengan mengalokasikan dana ke beberapa jenis investasi, pemula dapat mengoptimalkan keuntungan dan minimalisir risiko pasar. Pahami konsep dan risiko investasi. Sebelum memulai investasi, penting untuk memahami konsep dan risiko investasi. Pemula harus memahami bahwa investasi bersifat jangka panjang dan konsisten, serta memahami biaya transaksi dan risiko yang terkait dengan setiap jenis investasi. Buka rekening investasi. Untuk memulai investasi, pemula harus memiliki rekening investasi yang sesuai dengan jenis investasi yang dipilih. Beberapa perusahaan sekuritas menawarkan kemudahan membuka rekening investasi dengan dana awal yang relatif kecil. Jangankan investasi dengan sabar dan konsisten, investasi saham memerlukan kesabaran dan konsisten dalam memantau pergerakan saham dan membeli serta menjualnya pada waktu yang tepat. Pemula harus siap untuk menunggu hasil investasi yang panjang dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Dapat kita simpulkan dari materi ini itu adalah Sekolah Pasar Modal memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan investasi di masyarakat. Program ini juga membantu peserta untuk memahami dasar-dasar investasi, instrumen keuangan, analisis pasar, serta strategi pengelolaan portofolio. Pengetahuan yang diperoleh dari Sekolah Pasar Modal memungkinkan individu untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi, mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Peningkatan literasi keuangan melalui program ini juga berdampak positif pada partisipasi dan likuiditas pasar modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam era modern ini, memiliki pemahaman yang baik tentang pasar modal dan investasi adalah keterampilan yang sangat berharga. Sekolah Pasar Modal berperan penting dalam menyediakan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Melalui program yang terstruktur dan dukungan dari lembaga keuangan dan pemerintah, Sekolah Pasar Modal membantu membentuk generasi investor yang lebih melek finansial, bijak, dan berdaya saing. Dengan demikian,
Edukasi pasar modal tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran ekonomi yang lebih luas. Mari terus mendukung dan memanfaatkan inisiatif ini untuk mencapai masa depan keuangan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi semua.